Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rizky Wahimaduta dari Prodi Akuntansi 1D dengan NIM 080402211137. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan perbankan yang ada di Indonesia, yaitu Bank BCA. Teman-teman pasti hanya sekilas saja mengetahui tentang Bank BCA. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu Bank BCA. Yuk simak penjelasannya. Bank BCA atau bisa disebut dengan Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia (NV) dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sudono Salim merupakan pendiri Bank BCA. Namun sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu PT Djarum. Pemasaran Bank BCA. Langkah pertama strategi pemasaran Bank BCA yaitu terlebih dahulu memperbaiki kondisi internalnya. Pasalnya, kondisi dana di salah satu bank terbesar itu sangat minim. Di bank apapun, ketersediaan dana dari nasabah menjadi jaminan kehidupan bank tersebut. Oleh karena itu, BCA mencoba menarik dana lagi dari nasabah yang dulu pernah menarik seluruh dananya karena krisis ekonomi. Caranya dengan memberikan jaminan aman bagi dana yang tersimpan di Bank BCA. Langkah kedua, memastikan kepada nasabah bahwa BCA masih sehat. Untuk meyakinkan hal seperti itu, semua jajaran dari tingkat atas hingga karyawan BCA yang masih tersisa bekerja keras, mereka secara bertahap menghubungi para nasabah untuk membujuk mereka agar mau menyimpan dananya kembali ke BCA. Hasilnya luar biasa, dikarenakan tidak sedikit nasabah yang akhirnya mau menyimpan dananya ke BCA. Langkah itu membuat BCA dapat bernapas dengan lega dan kondisi perbankan secara nasional juga membaik. Langkah ketiga, menawarkan berbagai produk yang terjamin kepada nasabah. Untuk mengikat para nasabah yang telah mempercayakan dana miliknya kepada BCA, pihak bank menawarkan beragam produk terbaru yang sudah terjamin. Artinya, nasabah yang mengikuti salah satu produk yang ditawarkan, dananya dijamin oleh BCA tidak akan hilang. Dengan begitu, peristiwa rusuh seperti tahun 1997 tidak terulang kembali. Analisis keuangan. Yang pertama, ROA/ROE pada Bank BCA. Bank BCA sukses mencetak laba sebesar 23 triliun yang berimbas pada peningkatan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE masing-masing sebesar 3,5% dan 18,7%. Meskipun secara bottom line Bank BCA mencatat laba, namun margin bunga bersih atau bisa disebut net interest margin sebenarnya mengalami penurunan sebesar 0,6% hingga ke level 5,2%. Hal ini merupakan imbas dari stimulus penurunan suku bunga serta restruksi dari kredit. Yang kedua yaitu strategi investasi dalam Bank BCA. Yang pertama, tujuan jangka pendek biasanya dapat terpenuhi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Strategi untuk jangka pendek adalah menggunakan dana yang bisa diakses sewaktu-waktu seperti instrumen reksadana pasar uang atau bisa disebut RDPU, dan instrumen jangka pendek atau bisa disebut deposit dan obligasi kurang 1 tahun. RDPU menawarkan imbal hasil yang optimal dengan resiko yang relatif rendah, dapat ditarik kapan saja atau liquid dan lebih terlindungi dari volatilitas perubahan harga reksadana. Yang kedua, yaitu tujuan jangka menengah, biasanya dapat terpenuhi dalam sekitar 1-5 tahun.
bisa menggunakan instrumen reksadana pendapatan tetap atau RDPT atau reksadana campuran atau RDC yang menawarkan potensi imbal hasil lebih tinggi daripada RDPU. RDPT berinvestasi pada instrumen surat utang baik pemerintahan maupun perusahaan, sedangkan RDC maksimal 79% berinvestasi pada instrumen pasar uang, efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas atau saham. Tujuan jangka panjang biasanya dapat terpenuhi dalam waktu lebih dari 5 tahun. Selain disarankan memonitor pengeluaran secara disiplin dan menyisihkan pemasukan secara konsisten, sebaiknya memilih produk investasi yang dapat mempercepat tujuan finansial jangka panjang tetapi disesuaikan dengan profil resiko. Reksadana saham atau RDS merupakan pilihan investasi yang seorang investor dengan profil resiko agresif yang dapat menerima resiko yang tinggi dan jangka waktu investasi yang panjang. SWOT pada Bank BCA. Yang pertama, kekuatan atau strength. Pada Bank BCA, kekuatan terletak dalam 1. Menjadi pelopor dalam infrastruktur pendukung nasional payment system yang sulit tersaingi oleh kompetitornya. Yang kedua, menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian layanan ATM dan internet banking. Yang ketiga, posisi Bank BCA sebagai standard setter atau bank-bank pesaingnya bukan hanya di produk layanan, tetapi untuk penambahan jenis electronic delivery channel yang menjadi benchmark bagi para pesaing. Yang keempat, BCA sudah dikenal reputasinya di dalam dan di luar negeri sebagai bank yang selalu mengambil keputusan tepat dalam pemilihan teknologi dan waktu penerapannya. Yang kelima, tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan dan regulasi perbankan nasional dan internasional. Yang keenam, sumber daya manusia yang terlatih baik dari berorientasi pada pelayanan bagi nasabah. Yang ketujuh, yaitu rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual. Yang ke-8, pemanfaatan teknologi paling mutakhir secara tepat. Yang ke-9, upaya yang terus-menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan perbankan yang paling tinggi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia. 2. Kelemahan atau weakness. Kelemahan pada Bank BCA yaitu 1. Layanan perbankan BCA yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dari para nasabah. Kedua, yaitu konsentrasi alokasi kredit BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah atas, sehingga saat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif. Yang ketiga, BCA belum menjadi bank pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mampu mengakomodasi sebagian besar kebutuhan mereka akan layanan perbankan. 3. Kesempatan atau opportunity. Peluang dari Bank BCA adalah 1. Sejalan dengan tekad pemerintah yang terus mengembangkan perekonomian Indonesia. 2. Proses tahun 2008 sebagai tahun edukasi perbankan bagi masyarakat memungkinkan dunia perbankan bertarung secara kompetitif untuk berebut nasabah. 3. Kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati untuk meningkatkan jenis produk jasa kredit perbankan dan kualitas pelayanan bagi nasabah. Yang keempat, kecepatan kemajuan teknologi informasi sangat mendukung komitmen BCA untuk mempermudah pelayanan demi meningkatkan kepuasan nasabah. 4. Hambatan atau threat. Faktor-faktor ancaman pada Bank BCA adalah 1. Perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang
terus bergejolak dan tingkat inflasi yang cukup tinggi. 2. Masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Yang ketiga, tingkat inflasi yang harus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Strategi pengembangan perusahaan pada Bank BCA. Menurut saya, strategi pengembangan pada Bank BCA sudah sangat baik karena sampai sekarang Bank BCA juga terus melakukan inovasi mendorong pertumbuhan bisnis bancassurance. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemasaran secara digital dan memperluas produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terkini dari masyarakat. Yang terbaru, BCA bekerja sama dengan AIA meluncurkan inovasi produk bancassurance terbaru yaitu proteksi penyakit kritis Maxima Extra atau Prima Extra. Inovasi produk ini memberikan perlindungan terhadap 136 penyakit serius dan perlindungan lain yang dapat melindungi nasabah secara ekstra, antara lain perlindungan penyakit kanker yang mudah kembali terjadi, perawatan kanker dan jantung di luar negeri, dan perlindungan anak sebelum lahir. Sementara penjualan produk bancassurance terus dioptimalkan lewat aplikasi Welma. Pada aplikasi Wealth Management BCA telah tersedia link kontak bagi calon nasabah yang ingin mengakses produk-produk proteksi. Dari sini kita bisa melihat bahwa BCA terus memberikan inovasi yang baru. Maka dari itu menurut saya, Bank BCA sudah melakukan yang terbaik untuk pengembangan perusahaannya. Sekian penjelasan dari saya terkait Bank BCA. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.